Dalam dunia otomotif, khususnya sepeda motor, persaingan antara Honda dengan Yamaha benar-benar ketat. Bukan hanya di Indonesia aja, persaingan ini juga terjadi di negara lain, contohnya Malaysia. Oleh karena itu, beberapa pabrikan seringkali berada di belakang dua pabrikan ini, yaitu Honda dan Yamaha. Dengan pasar yang dipegang Honda di negara Indonesia ini, membuat Yamaha juga berada di belakangnya. Namun ada perbedaan yang terjadi di negara Malaysia, di mana Yamaha memegang pasar di sana. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Seperti yang kalian tahu di negara Indonesia ini, dalam persaingan kendaraan bermotor, khususnya market share leadernya adalah Honda, yang penjualannya sangat tinggi, di mana Honda menguasai lebih dari 75% market share, sedangkan Yamaha berada di posisi kedua hanya dengan 20 market share. Tapi di Malaysia, situasi ini sangat berbeda, yaitu dikarenakan penjualan Honda di Malaysia pada tahun 2019 yang lalu itu kalah dengan Yamaha. Kenapa Honda bisa kalah dengan Yamaha di Malaysia? Kita mencoba mengambil contoh dan melihat data dari Malaysian Association of Motorcycle Manufacturers pada tahun 2019 kemarin. Total penjualan sepeda motor di Malaysia mencapai 546.813 unit, yang berarti itu naik 15,9% dari tahun sebelumnya. Dan 60%-nya terbagi untuk dua pabrikan Jepang, yaitu Honda dan Yamaha. Tapi di sana 60%-nya saja masih dibagi oleh dua merek, sedangkan untuk di Indonesia sendiri 75% market share-nya dikuasai oleh satu merek pabrikan aja. Walaupun demikian, penjualan Yamaha di Malaysia lebih unggul karena sepanjang tahun 2019 kemarin, Hong Leong Yamaha telah menjual sebanyak 209.403 unit dan menguasai 36% market share. Sedangkan Honda hanya menjual sebanyak 187.000 unit, dan Kawasaki walaupun kemarin muncul kabar jika pabrikan Jepang yang identik dengan warna hijau ini angkat kaki dari Malaysia, tapi penjualan di sana sepanjang tahun 2022 mencapai 52.000 unit dan berada di posisi ketiga. Di Malaysia, Yamaha dikenal karena menghasilkan produk dengan kualitas yang sangat baik. Yamaha telah beroperasi juga nih di Malaysia selama bertahun-tahun dan telah membangun reputasi yang kuat dalam memproduksi sebuah sepeda motor yang handal, awet, dan memenuhi kebutuhan pasar Malaysia. Kemudian Yamaha juga memiliki jaringan distribusi yang luas di Malaysia dengan dealer-dealer yang tersebar di seluruh negeri. Dan hal ini tentu saja memudahkan konsumen untuk mendapatkan layanan purna jual dan suku cadang dengan mudah. Lalu Yamaha juga telah melakukan investasi yang besar dalam pemasaran dan promosi di Malaysia, yaitu karena mereka aktif dalam mengadakan acara-acara promosi sponsor acara olahraga dan hiburan, serta bekerjasama dengan komunitas pengendara untuk membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Dan Yamaha juga berhasil menyesuaikan produk mereka dengan preferensi dan kebiasaan pengendara Malaysia, termasuk memperhatikan faktor-faktor budaya dan lingkungan. Namun seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di Indonesia Honda menguasai lebih dari 75% market share, sedangkan Yamaha berada di posisi kedua hanya dengan 20% di Indonesia. Dari data yang kita keluarkan, kita bisa memastikan kalau AHM selama 12 bulan di tahun 2021 mereka berhasil menjual motor sebanyak 3,6 juta unit motor. Dan penjualan dengan jumlah 3,6 juta unit ini cukup sulit pada kondisi saat itu karena sedang COVID. Dibandingkan pada tahun 2020, pabrikan Honda ini berhasil meningkatkan penjualnya hingga 30% dari sebelumnya yang terjual 2,9 juta unit. Lalu mengapa Honda sangat berkuasa di Indonesia? Pengamat otomotif senior sekaligus pengajar di Institut Teknologi Bandung yaitu Yanes Pasaribu mengatakan, konsumen roda 2 di Indonesia merupakan salah satu yang terunik di dunia. Ini disebabkan pertimbangan mereka dalam memilih sepeda motor bukan hanya soal harga, melainkan brand atau apapun model yang sedang marak digandrungi. Sementara itu, alasan lakunya motor Honda di Indonesia, dirinya berpendapat bahwa secara umum, bahwa di kepala masyarakat Indonesia sudah tertanam bahwa produk buatan Jepang merupakan yang terbaik dibandingkan negara lain. Sedangkan secara khusus motor Honda diminati karena nama merek yang besar itu sendiri. Selain itu juga Honda memiliki produk yang cukup lengkap dan itu juga menjadi alasan mengapa Honda diminati banyak orang di Indonesia. Kemudian Honda seringkali juga menjadi pionir dalam menghadirkan teknologi terbaru dalam sepeda motornya. Salah satunya folding bike. Tapi di luar dari kasus yang ada, ini semua baik lagi sih ke teknik marketing. Yamaha Malaysia sangat pintar dan tidak tanggung-tanggung untuk melakukan marketing dan jemput bola. Dan ini juga dilakukan oleh AHM di Indonesia. Ya semua baik lagi, apapun teknologinya, apapun desainnya, semua itu hanya berdasarkan marketing ya. Jika punya motor bagus tapi marketing jelek, ya nggak bakal laku. Tapi jika punya motor bagus kemudian marketingnya juga bagus, kemungkinan besar bisa menguasai pasar. Ya ini cukup berbeda ya sama Suzuki Indonesia. Marketingnya mendem, desainnya ampun-ampunan. Gimana nih menurut kalian? Lebih baik mana, Yamaha atau Honda? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.